돼. 똑바로 돼. 이씨. 이씨. 그녀와 같이. Halo teman-teman, Story Nema udah boker. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, kali ini Nema mau nyeritain film yang lumayan bikin balsam gemes nih men. Judulnya My Sassy Girl. By the way, puasa masih lancar dong. Ngebalsemnya malam aja ya men. So gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyocos kalau kalian nggak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Berawal dari kemunculan seorang pria biasa-biasa aja berstatus mahasiswa masa depan suram bernama Gyun-woo. Ya mungkin alasan dia nggak punya tujuan hidup itu gara-gara pas masih kecil dia dibesarkan layaknya seorang anak perempuan men. Soalnya orang tuanya pengen banget punya anak cewek, lah kok malah dapet anak kampret. Nah pas lagi asik nongkrong sama temen-temennya, emaknya nelpon nyuruh dia pergi ke rumah tantenya. Intinya sih karena Gyun-woo ini mirip sama anaknya yang meninggal 1 tahun yang lalu, tantenya ini kangen dan rencananya pengen ngenalin dia sama seorang dede gemes. Karena takut sama omelan makhluk terkuat di bumi, mau gak mau Gyun-woo akhirnya berangkat deh ke rumah tantenya. Lah kok pas nyampe di stasiun kereta, Gyun-woo ngelihat seorang dede gemes mabuk yang berdiri terlalu dekat dengan jalur kereta. Ditolongin deh tuh dede gemesnya. Dan karena gak ada data nama nih cewek di daftar peran, so Nema sebut nama aslinya aja ya men, Ji-hyun. Pas di dalam kereta, Ji-hyun gak sengaja jackpot ke salah seorang pria tak dikenal. Udah gitu, pas dia mau pingsan, lah kok dia manggil Gyun-woo dengan sebutan sayang. Otomatis, semua mata penumpang pun mengintimidasi Gyun-woo karena dikira pacar De Ji-hyun. Sambil nahan ginjalnya yang deg-degan, Gyun-woo pun ngebersihin muntahan Ji-hyun dari tubuh nih om men. Habis bener lu tong. Karena gak tega ninggalin De Ji-hyun sendirian, digendong deh tuh sama nih kampret. Tapi karena dia nggak tahu rumahnya, jadi Gyun-woo ngebawa De Ji-hyun ke sebuah motel 50 ribuan men. Bisa aja nih kampret nyari seneng. Pas situasi udah kondusif, Gyun-woo mandi dong. Soalnya bekas jackpot Ji-hyun terbalut merata di tubuhnya. Apesnya nih, pas mau make handuk, lah kok tiba-tiba ada razia pasangan mesum. Alhasil, Gyun-woo pun berakhir di motel berjeruji men. 네가 씨발 지금 형님한테 개기는 거야? 네 배때기는 사실. Besoknya dia udah dibebasin sih, tapi pas udah di rumah, Ji-hyun tiba-tiba telepon dan nyuruh Gyun-woo datang ke stasiun. Ji-hyun cuma pingin tahu soal kemarin aja sih sambil minum ciu tipis-tipis lah ya. Di tempat itu Ji-hyun nangis-nangis sambil curhat kalau kemarin dia baru putus sama cowoknya. Lah kok mendadak Ji-hyun pingsan gara-gara terlanjur koleng. Sebagai kampret berjiwa kesatria, Gyun-woo pun mengamankan De Ji-hyun ke motel lagi. Dalam momen itulah, tanpa sadar, Gyun-woo mulai jatuh hati dan pengen banget ngobatin kesedihan De Ji-hyun men. Kesempatan dalam kelempitan. Suatu ketika nih, Ji-hyun tiba-tiba datang ke kelas Gyun-woo terus maksa pergi ke taman bermain gitu. Ya akhirnya mereka seneng-seneng bareng deh. Udah kayak sepasang kekasih yang lagi dimabuk asmara lah ya, asik. Tapi emang dasarnya tabiat nih dedek gemes agak gesrek. Dengan santuinya dia ngedorong Gyun-woo yang sebenarnya gak bisa berenang ke danau men. Alasannya sih cuman ingin tahu kedalaman danau itu. Cantik sih cantik, tapi sudahlah. Pas udah di rumah, tiba-tiba Ji-hyun ngirim SMS nih ke Gyun-woo. Dia ngasih tahu kalau 2 hari lagi dia ulang tahun dan nyuruh Gyun-woo ngasih kejutan gitu ke dia. Kalau Gyun-woo gak mau, bakal tamat riwayatnya diajar De Ji-hyun. Udah malam ulang tahun nih ceritanya. Gyun-woo ngajak Ji-hyun ke taman bermain buat ngasih dia kejutan. Apesnya, lah kok mereka malah ketemu sama tentara yang lagi jadi buronan karena kabur dari pelatihan dan berusaha bunuh diri karena sakit hati diselingkuhi pacarnya. Alhasil, mereka berdua pun disandra men. Keapsan belum kelar men. Karena alis Gyun-woo ini mirip banget sama selingkuhan pacar tuh tentara, Ji-hyun akhirnya dilepasin dan Gyun-woo disandra sendirian.
Dan karena takut ditembak, Gyunwoo nunjukin jalan pelarian rahasia nih ke tentara itu. Lagi-lagi apes men. Pas lagi kabur, nah kok lampu-lampu di sana tiba-tiba nyala karena kejutan ulang tahun yang ingin ditunjukin Gyunwoo ke Ji-yoon tadi. Kepergok deh mereka berdua. Dan ketika para sniper udah mau nembak, Ji-yoon tiba-tiba nongol terus bilang, 정말 애인을 사랑했어요? 정말 사랑한다면 사랑하는 사람 놓아줄 줄도 알아야 돼요. 사랑하지도 않는 사람이 남한테 시집좀 가면 어때요? 그만하세요. 그리고 당당하게 부대로 돌아가세요. Ngedengar kata-kata bijak dari cewek gila, sang tentara pun insaf dan ngelepasin Gyunwoo. Kembang api pun muncul saat mereka berpelukan. Dan 그 내가 널 구하려고 다 계획. hubungan gak jelas mereka makin akrab nih men. Ji-yoon yang hobi nulis novel ini nunjukin tulisannya ke Gyunwoo dan nyuruh dia ngasihin ke penerbit. Walaupun tulisan Ji-yoon ini gak jelas arahnya, tapi Gyunwoo tetap menurutinya men. Walaupun akhirnya dibully juga sih. Suatu hari mereka asik main tebak langkah kaki di dalam kereta. Pokoknya kalau ada orang yang melewati garis pakai kaki kiri, maka Ji-yoon yang menang dan berhak nampol muka Gyunwoo. Begitupun sebaliknya. Nah, orang pertama pun datang dan melewati garis itu dengan kaki kanan. Gyunwoo menang dong dan tentu aja bikin Gyunwoo kegirangan men. Lanjut, muncul barisan tentara nih. Setelah memperkirakan langkah kaki para tentara, Gyunwoo udah yakin tuh kalau mereka bakal ngelewatin garis pakai kaki kanan. Tapi pas udah mau nyampe garis, tiba-tiba dan tentu aja muka Gyunwoo pun tak terselamatkan lagi men. 돼. 똑바로 돼. 이씨. 그녀와 같이 Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari bermain squash berdua, main kendo juga berdua, bahkan saat pulang kuliah, Ji-yoon suka tukeran sepatu tuh sama Gyunwoo. Alhasil, singkat kata, singkat cerita, gak kerasa udah 100 hari deh hubungan gak jelas mereka. Tentu aja, Ji-yoon nyuruh Gyunwoo ngasih dia bunga pas dia lagi kuliah. Mau gak mau, Gyunwoo harus nurut dong. Awalnya sih Gyunwoo asal-asalan aja tuh ngelakuinnya. Sampai pas dia ngeliat Ji-yoon main piano, dia bener-bener ngerasa jatuh tinja nih men. Hari-hari pun berlalu diiringi hubungan mereka yang makin dekat. Nah, pas nganterin Ji-yoon yang lagi mabuk pulang ke rumah, Gyunwoo ketemu tuh sama ortu Ji-yoon. Berharap bisa deket sama calon mertua, ternyata malah gak direstuin men. Gara-gara Gyunwoo adalah mahasiswa yang gak jelas tujuan hidupnya dan masa depannya juga suram. Pedih sih, tapi tak berdarah, asik. Jadi sejak saat itu mereka gak pernah ketemu lagi men. Tapi pas Gyunwoo lagi niat-niatnya move on, lah kok Ji-yoon tiba-tiba nelpon ngajak ketemuan. Mirisnya nih, pas Gyunwoo datang ke TKP, ternyata di sana ada seorang pria yang dikenalin orang tua Ji-yoon dan lagi PDKT tuh ke Ji-yoon. Kita panggil aja nih cowok dengan sebutan kampret tua. Gak lama, pas Ji-yoon balik dari cuci muka, Gyunwoo udah hilang men. Dan tiba-tiba si kampret tua nyampein 10 aturan untuk ngedeketin Ji-yoon yang udah dikasih tahu Gyunwoo sebelum pergi. Ngedenger itu, Ji-yoon seketika bangkit dan berlari mencari Gyunwoo. Sayangnya mereka masih belum ditakdirkan bertemu. Padahal udah deketan loh. Sinetron banget nih. Ji-yoon belum nyerah nih men. Dia terus nyariin Gyunwoo hingga sampailah ke stasiun. Karena masih belum ketemu juga, Ji-yoon mutusin pergi ke ruang monitoring buat memanggil Gyunwoo. Dan tiba-tiba 너 지금 어딨니? 내가 누가 껴안을 했어? cerita pun masih berlanjut. Karena mereka nggak direstui, mereka pun merencanakan sebuah perpisahan yang indah dengan menulis surat. Lalu bertemu di sebuah pegunungan. Di sana, Ji-yoon menyuruh Gyunwoo pergi ke suatu tempat.
buat ngecek apakah suaranya sampai di sana. Sambil berteriak dan menangis, Ji-hyun numpain semuanya, men. Ya, walaupun Gyun-woo nggak mungkin bisa denger. Dalam momen itu, Ji-hyun meminta maaf kepada Gyun-woo karena sebenarnya Ji-hyun cuma manfaatin dia sebagai pelarian doang. Tapi seiring berjalannya waktu berdua, akhirnya Ji-hyun suka beneran sama Gyun-woo. Di sisi lain, dia masih belum bisa ngelupain mantan pacarnya. Pada akhirnya, mereka mengubur surat mereka di bawah sebuah pohon, lalu mereka berjanji akan bertemu lagi dan membuka surat itu 2 tahun kemudian. Pas udah di stasiun, mereka pun berpisah dengan cara yang sangat romantis. Kayak gini kok dibilang romantis. Singkat cerita, setelah berpisah, Gyun-woo akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Dia mulai benar-benar serius belajar, berlatih squash, kendo, bahkan berenang, men. Dia juga mengabadikan kisah cinta gak jelasnya bareng Ji-hyun di sebuah blog dan akhirnya viral, men. Sampai-sampai tulisannya itu diterbitkan menjadi sebuah novel dan diangkat ke layar lebar dengan judul My Sassy Girl. Kok Nema kayak pernah denger judul nih film ya? Sudahlah. 2 tahun pun berlalu dengan kenceng. Gyun-woo pergi ke pohon tempat mereka janjian, tapi Ji-hyun gak ada tuh di sana. Dia akhirnya mutusin buat ngebuka surat Ji-hyun. Dari surat itu, Gyun-woo akhirnya tahu kalau di pohon ini dulu Ji-hyun udah ngerencanain masa depannya bareng pacar sebelumnya. Tapi pacar Ji-hyun tiba-tiba meninggal. Ibu pacarnya sebenarnya pengen kenalin Ji-hyun sama seorang pria baik, tapi Ji-hyun nolak. Setahun setelah pacarnya meninggal, dia ketemu sama Gyun-woo yang mirip banget sama pacarnya. Ji-hyun akhirnya jadiin Gyun-woo sebagai pelarian, bahkan nyuruh Gyun-woo ngelakuin apa yang biasa dilakukan pacarnya yang udah meninggal itu. Salah satunya adalah ngasih bunga di hari jadian mereka yang ke-100. Dan karena Gyun-woo mirip banget sama pacarnya, Ji-hyun jadi makin ngerasa bersalah dan gak bisa ngelupain pacarnya, men. Kisah yang pilu. Kini setahun pun berlalu sejak hari janjian mereka. Ji-hyun akhirnya datang ke pohon itu. Di sana dia bertemu dengan seorang bapak. Bapak itu nanya, apa Ji-hyun gak ngelihat perubahan sama tuh pohon? Pas Ji-hyun masih bingung, bapak itu tiba-tiba nyeritain kalau setahun yang lalu pohon yang ada di sini terbelah jadi 2 gara-gara kesambar petir. Lalu ada seorang cowok yang sedih karena hal itu. Sampai akhirnya tuh cowok menanam pohon baru yang mirip banget kayak sebelumnya. Soalnya dia takut bakal ada gadis yang sangat sedih kalau tahu pohon itu mati, men. Dan cowok itu adalah Gyun-woo. Gokil. Ji-hyun lalu ngebuka surat Gyun-woo dan setelah semua yang udah dilakukan Gyun-woo ke dia, Ji-hyun akhirnya bisa move on dari pacarnya yang udah meninggal. Setelah bertahun-tahun gak bisa dia lupain, Ji-hyun mencoba nelpon Gyun-woo dan terus mencarinya tanpa lelah. Tapi emang masih belum ditakdirkan bertemu, men. Sampai setahun kemudian, Ji-hyun yang udah bener-bener move on akhirnya nerima tawaran ibu mantannya yang pengen ngenalin sama seorang cowok baik. Dan muncullah cowok kampret itu. Untung aja di awal film tadi Gyun-woo gagal ketemu sama tantenya. Kalau enggak, nih film gak bakal panjang gini, men. Dan mereka pun akhirnya elus-elusan tangan dengan bahagia. Sampai film kelar. Kayak lagunya Afgan. Jodoh pasti bertemu. Buat para pelsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya, men. Biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.